Rahayu Buta. Jangan lupa mampir ke Gunung Gemala beli durian. Yang jawab salam belum semangat, padahal Ustadz Amirul Mukminin lah datang duluan. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu asrafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Selamat datang Pak Hadirin. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa salam beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi punya sampai di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu serta adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami bacakan tertib acara dalam rangka safari dakwah berkaitan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah di Perumnas Bina Jatra 2 Bukidul, tepatnya di Masjid Al-Qur'an pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 1 Saban 1446 Hijriah pukul 20.45 waktu sekarang sebagai dari yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita akan lantunan ayat suci Al-Quran, nanti akan disampaikan oleh kami takbiran, kemudian yang ketiga kata sambutan, kemudian yang keempat kita mendengarkan tausiah agama, yang kelima nanti doa, dan yang terakhir penutup. Demikian rangkaian acara dalam rangka sampai dalam Isra Mi'raj berkaitan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Marilah untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan berbalas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perangkat pemerintah dalam hal ini ada lurah kelurahan Gunung Ibu atau mewakili, atau perangkat LW 03 karena baru-baru ini berubah, sekarang sudah menjadi RW 3, dan seluruh ketua RT 1 sampai RT 7 yang sampai Allah, dan semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan oleh protokol. Tanpa terkecuali sebelumnya kami mohon maaf, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua Pengurus Takmir Masjid Al-Furqan Al-Ustaz Nazaruddin STNI PAI ya, Sarjana Teknik Islam, beserta seluruh perangkat jajaran kepengurusan Takmir Masjid Al-Furqan, juga yang sama-sama kita hormati
Ketua PCNU Kota Prabu Muli, namun beliau berhalangan hadir. Bapak Ketua, atur salam dari beliau dikarenakan beliau ada tugas yang bersamaan pada malam hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati, di sini hadir Ketua LTMNU Kota Prabu Muli, Al Ustad Bapak Haji Fahrudin SPDI. Juga hadir di tengah-tengah kita mungkin aparatur pemerintah min a'lal wilayah ila adnal wilayah, Ibu Lurah atau yang mewakili Bapak RT, Bapak RW, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz dan asatijah, Bapak Haji dan Ibu Hajah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhos yang sama-sama kita takzimi, yang sama-sama kita takrimi, dan kita harapkan barokah ilmunya. Guru kita yang akan menyampaikan tausiah nanti yaitu Al Ustad Amirul Mukminin Sarjana Syariah Islam. Mudah-mudahan kita doakan guru kita ini tetap diberikan umur yang panjang, barokah milik dan rizki, sehat walafiat, ditambah-tambah ilmu yang bermanfaat. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, Tim Mahadroh Al Jamilah, Al Jamil, harusnya Al Jamilah, ini perempuan kan? Al Jamil, asuhan daripada Ustazah Yuli Anggraini, betul? Kami ucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan tetap diberikan kekompakan, kesemangatan, terus berlatih, dan mudah-mudahan semuanya adik-adik ini dijadikan anak-anak yang solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, mudah-mudahan dijadikan manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami atas nama LDNU Kota Prabu Muli dan LTMNU Kota Prabu Muli menghaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan Takmir Masjid Al-Quran atas telah bekerja samanya sehingga bisa terselenggara acara Safari Dakwah Isra Mi'raj Nahdlatul Ulama yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli dan Lembaga Takmir Masjid Kota Prabu Muli, juga didukung oleh panitia bersama. Kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang dikorbankan baik material ataupun non material, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan semua yang disedekahkan ini menjadi amal sedekah jariyah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi khalaqas samawati wal awwal wal akhir والظاهر وباطن وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة
ayatu mi'rajil mu'minin. Sadaqallahul azim. Sadaq Rasulullah Nabi Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para ustaz, para ustazah. Sambil kanan kiri kami Ustaz Galil. Di depan macamnya tu lah Ustaz Galil. Dan ini Uji Ustaz Ridwan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pun ini kalau tidak salah sudah masuk tanggal 2. Tanggal 2 kalau tidak salah sudah. Bulan berikutnya setelah kita meninggalkan bulan Rajab. Tapi tidak salahnya kita masih tetap memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan turun-temurun Bapak Ibu sekalian barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan Rajab yang sudah kita lalui, wajar kalau momen di awal itu kita sudah target Ramadan. Kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan lahiriah kita, mempersiapkan jasad kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah persiapan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, dekat sampai ke bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke dalam wilayah ruhaniyah berkait dengan perjalanan spiritual, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampailah kita kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan Maulid? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian tentunya ada sebab. Sebabnya dulu kita tengok. Nah, kalau ngomong cuma sejarahnya baik, mungkin di ceramah-ceramah terdahulu sudah berulang-ulang dibahas. Sebabnya sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan, bahwa beliau Bapak Ibu sekalian sudah sama-sama kita paham, sudah sama-sama kita ketahui, dia ini, Nabi kita ini semenjak seumur hidupnya tidak pernah dia melihat atau bertemu dengan bapaknya. Karena sebelum dia lahir bapaknya lama meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian ibunya ini pun belum sempat menuju kepada remaja. Belum sempat dia menuju kepada remaja, masih dalam kanak-kanak. Ibunya pun meninggal. Maka Nabi kita mendapat gelaran Nabi yang yatim piatu. Maka dia diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib, belum besar juga ibu-ibu bapak-bapak sekalian, meninggal pula pendidikan ini. Kakeknya meninggal pula. Setelah meninggal maka dia diserahkan kepada mamangnya. Nama mamangnya Abu To. Wah, sekarang ketukar ini. Siapakah nama nenek Nabi Muhammad? Abu Talib. Nah, ketukar. Awas, hati-hati. Ngapa? Sikok betul, sikok idah. Sikok ada dulunya, sikok idah. Yang ada dulu yang neneknya. Yang tidak betul, Abu mamangnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihantarkan oleh mamang ini sampai kepada masa remaja. Lewat masa remaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungnya dinikahkan dengan seorang saudagar kaya yang kalinya kita kenal dengan sebutan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamang Nabi Muhammad ini dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya meninggal pula. Sedih bukan kepala. Belum genap
kesedihan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa pula musibah berikutnya. Siapa pendamping hidupnya? Belahan hatinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setia yang berlipat-lipat ini Bapak Ibu sekalian membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan jasadnya sebagai manusia biasa, maka jelas dia pun mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Itu kesedihan dari sisi individunya, ibu-ibu. Ada lagi kesedihan. Ini kalau baca kelengkapan tarikh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesedihan beliau ini meneteskan air mata, ibu-ibu. Maka kadang-kadang kalau seandainya dibacakan solawat oleh adik-adik itu dibacakan solawat, terngiang-ngiang, terbayang-bayang secara kesedihan demi kesedihan ini. Kadang-kadang tidak sampai hati untuk majikan marhaban, kadang-kadang tidak sampai hati Nabi. Karena mengetahui sejarah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan berikutnya ada lagi ditimpa dengan berbagai macam musibah yang sifatnya individu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk tegar, tapi yang sito ini pecahnya meminta ampun-ampunian menuju kita. Ujian yang berat saat itu karena meninggalnya dua sandaran yang paling kuat dari kaum Quraisy, mamanya dengan bininya tadi. Maka Tuhan sekedak-kedak mulai dengan Nabi. Ketika yang dua ini hidup di Tuhan, sikap paling melawan, mamanya paling melawan, bininya tadi yang punya banyak harta. Siapa katakan melawan kedua itu? Satu banyak harta, dua paling melawan. Dengan Tuhan tahan tidak tahu. Dua paling melawan, paling berduit. Nah ini meninggal. Maka Nabi Allah Muhammad SAW uji kami dosa dengan penipuan. Ke mana? Ujung-ujungnya diserang bertubi-tubi, diembargo umat muslim saat itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk pindah mencari bantuan ke Taif. Di Taif Bapak Ibu sekalian, alih-alih mendapatkan bantuan, penduduk Taif belum ada dekat tiga Nabi, lah melempari dengan kotoran binatang, lah melempari dengan batu-batuan. Na'udzubillahi dan itu susah bagi Nabi itu. Sana menegakkan agama itu bukan mudah. Itu sudah pernah sholat. Padahal masjid lebih besar, hasil lebih iko. Kenapa kita tidak sebutnya datang ke masjid? Maya gila datang main saja. Bawa masuk ke masjid. Kenapa sedemikian kita? Kenapa sedemikian kita nak sholat ke masjid? Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersusah payah ini dulu menegakkan agama Allah. Maka dalam kesedihannya beliau bertawaf sembari bertalbiyah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah kaki dia di makam Ibrahim, dalam keterangan yang lain di Bir Ismail, maka dia didatangilah oleh malaikat Jibril. Tiga Bapak Ibu yang datanginya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, minus malaikat Israfil. Jangan Israfil datang. Nah, kalau Israfil dekat kedua, langsung dekat Pak Ustaz Nazarudi. Nah, tolong, siangnya kalau meninggal, umumkan di masjid. Kenapa? Karena meninggal. Kalau lagi datangnya oleh Israfil, ini datang tidur dia. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya mengalami pembedahan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dia diberangkatkan. Setelah selesai pembedahan, dia dianugerahkan kaki
oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kendaraan, sepeda atau kereta listrik. Mantap, kereta listrik dibawa oleh malaikat Jibril, kereta listrik. Tahu kereta listrik? Sepeda listrik. Kendaraan motor bagus. Nama motor bagus, nama kendaraannya ini disebut dengan istilah buruk. Mana enggak? Oh, buruk. Kereta mereknya buruk. Nah, boleh tahan naik ini. Sudah tahu aku kalau ustaz-ustaz ada yang tahan. Nah, boleh tahan naik ini. Buruk. Apa? Penting. Gila. Mana nak naik ini? Tapi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala buruk pilihan dari surga, diturunkan khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk ini Bapak Ibu sekalian ujung-ujungnya terbang. Tadi dibacakan oleh ananda kita. Bagusnya. Subhanallah. Cak itu nak tadi nak ngerti lagunya salah ya. Pak Ustaz yang tidak lihai lagu. Pemahaman lagunya tadi bagus yang dibacakan. Nyucuk-nyucuk dalam hati. Kenapa? Kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hati mereka, orang-orang yang beriman. Awas, kalau ada yang bacakan Al-Quran kita hidup di periksa kina. Kalau ada sehat lagi. Membacakan ayat-ayat Al-Quran gemetar hati orang-orang yang beriman itu. Apalagi yang maju ke pola. Belum ada tambah-tambahan duniawi, belum terlalu banyak pemikiran dia terhadap dosa. Persen yang dia maju. Walau mungkin kopeng kita mendengarnya sumbang, walau mungkin lagu yang diiramakan belum tepat dan benar, tapi luar biasa. Ini cikal bakal yang bakalan meneruskan perjuangan Ustaz Nazarudin di Masjid Al-Furqan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru si kok ini kan dikeluarkan, belum dia lain-lainnya. Ini mantap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, balik lagi kita tadi. Buruk ya, sampai buruk. Lama dengan dengarkan aku berawat ini. Mendalam jam 11 sampai itu. Hah? Jam 12 sampai. Nah, kebunuhan ini kan dulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ketemu dengan buruk umumnya tadi dibacakan oleh Ananda, Maha suci Allah itu yang telah memperjalankan hambanya dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini umumnya dalam keterangan Al-Quran, dalam keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian sebagai kelengkapan, mungkin selama ini lemah dengar perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kelengkapan yang kita masukkan keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kali Bapak Ibu sekalian dari Masjidil Haram terbang ke pucuk langit. Ketika terbang ke pucuk langit sampailah dia ke suatu tempat tadi. Uji malaikat Jibril, kita turun di sini Muhammad. Ya Rasulullah. Turunlah. Ketika turun di sini, maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Bapak Ibu sekalian, maka ditanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Ngapa aku disuruh sholat di sini? Apa jawab malaikat Jibril? Ini tempat kelak dinamai dengan Madinatul Munawwarah. Disinilah besok di masa yang akan datang kau akan diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dari situ terus naik lagi ke pucuk langit. Ketika naik ke pucuk langit Bapak Ibu sekalian, dia turun ke sebuah bukit. Nama bukitnya Bukit Tursina. Disinilah malaikat Jibril dulu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam diangkat menjadi nabi dan dia berawat-rawat ngobrol dengan Tuhannya. Sholatlah di sini ke 2 rakaat ya Muhammad. Sholatlah di 2 rakaat di sini. Nama tempatnya apa tadi? Bukit Tursina. Banyak kita. Kalau pertanyaan gitu namanya. Bukit Tursina. Sudah selesai di Bukit Tursina, terus terbang lagi. Turunlah suatu tempat lagi.
di tempat inilah kaki dia sekarang ini antara tanah tersebut ke sana. Dia turun lagi ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa Ruhullah Rabbul Alamin bin Maryam di Bethlehem. Turun dari situ. Ngapa? Aku nak sholat di sini. Kau siapa dulur kau? Siapa saudara kau Isa itu? Di mana bayi dia berada, dia membawakan keberkahan. Di mana bayi dia berada, dia menurunkan rahmat. Maka kau sholatlah juga ke tempat suci. Sholatlah Nabi Muhammad di Bethlehem. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Berapa nih? Ini masih Jizya Isra kita nih belum naik. Tahan sampai jam 12. Benar. Kami balik kembali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di Bethlehem cus terbang lagi. Barulah kaki dia mendarat di sebuah masjid. Masjidnya sekarang ini sedang dalam keadaan memprihatinkan. Masjidil Aqsa. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina itu cepat dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, kedamaian mudah-mudahan cepat tercipta di Palestina. Untuk niat ini mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah di Masjidil Aqsa. Baru dekat bayi ke pintu gerbangnya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung salat 2 rakaat. Langsung sholat 2 rakaat. Nama masjidnya Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, ada 3 di pucuk dunia ini masjid yang luar biasa. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat 2 rakaat di situ maka ganjarannya sama loh sholat 70.000 kali lipat di sholat di masjid-masjid yang lain. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita ini baca berangkat ke tanah suci, ke Mekah, Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makin sepi dia. Banyak rumah. Jangan anak-anak gila deh aku ya. Ngapa? Tawa-tawa malaikat di dalam masjid itu adalah memperhatikan tingkah laku anak-anak di dalam masjid. Ya, ada solusi. Bisa dibayar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang patut kita tarik ini? Dari satu tempat suci ke tempat suci berikutnya. Dari satu tempat suci ke tempat suci berikutnya. Dari masjid ilal masjid. No, yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama itu. Lah kalau sebulan ini, masjid ini, masjid itu, masjid ini, masjid itu. Mohon maafnya, tapi Pak Ustaz, kawan-kawan di lain baca minggu ini. Nah, pada kuat kan? Ditambah juga memang banyak kegiatan yang lainnya. Kepingin kami datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke situ, mengikuti kawan-kawan, para ustaz, para ustazah, luar biasa. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Lambangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masuk masjid, ibu-ibu, baca tahiyatul masjid. Mana niatnya? Mantap, usolli sunnatat tahiyatul masjid. Ya, awas kayak rakaatin. Rakaataini lillahi ta'ala. Jangan ngaku-ngaku dulu. Ndek kadang-kadang, aku kan banyak juga ibu-ibu ya, majelis taklim kadang-kadang. Ibu-ibu tuh, ini lama kita nunggu nih, duduk. Ibu-ibunya duduk nih di sudut, sedang asik sosialita. Mana masuk kawan sikop, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, bagusnya. Kalau bahasa kota, kalau bahasa bersih, kali kedengan. Apa jilbab ini
yang dikatakan pai mandi. Atak mahal harganya. Ya. Aku beli jauh, beli pak. Ya, beli pamian kan ini. Warnanya banyak adalah banyak, lairo, cerita panjang, ujung-ujungnya saking asiknya duduk. Ngaku menanggapi pertanyaan banyak tentang jilbab ini tadi. Lalu banyak berkihin katanya. Dapat ini jadi dari kihin ini. Ujung-ujungnya keduduk, mana lah keduduk? Tak sadar ibu-ibu sedang megang kena. Mau ya Allah. Ngaku, aku nak tanya dan masjid aku. Lah keluar dari dekat jilbab terus. Ini maknanya Pak Ustaz, baca lagi. Ngaku, lah tertimpo. Kalau ini, lah tertimpo duduk. Dan baca lagi tahiyatul masjid. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan banyak gawi. Kalau masuk masjid, matikan hati. Usalli sunnatul tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh ya, ini cakap dengar. Aku nak sembahyang. Nah sudah itu nah aku kamu manggil tadi sudah assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri baru jam 10 hari nah itu cocok apa tuh dari masjid ke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut selain kita tahu kita cari hikmah dari masjid ke masjid, ternyata Bapak Ibu sekalian tidak salah kita ziarah ke makam-makam suci para wali. Jangan disalah-salahkan orang. Ada wali-wali Allah, banyak wali-wali Allah nih. Yang di Jawa Songo, Palembang, Sumatera Selatan 9. Banyak lagi di Pojok. Kalau kita rentangkan sejarah sampai ke kerajaan Sriwijaya, akan didekatlah kita kepada pemahaman ternyata Islam di Nusantara ini sudah ragu. Yang kita kupas ke sini jadi itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ziarah di maqami auliya, wali-wali Allah, jangan ngane-ngane. Maaf ya, aku jangan ngomong. Enggak ngane-ngane. Apalagi zaman sekarang ini zaman HP. Awas, kalau dipiralkan ganja. Oh ya, kita tolong ya. Pelawat ke tanah. Kita tolong ya. Cucu datang, kalau ini, mohonlah ya, tunjukkan kalau ini, kalau itu. Banyak pikiran. Padahal dia ngomong dengan tanah. Di alam bangsa sana, uyang yang bersangkutan tak marah. Pening dengan ini, aku mengandung, menderita, ketangan teman dalam kubur, bukankan nak minta aku. Nah layaknya kita ziarah di maqami auliya, Bapak Ibu sekalian, ketika datang ke kuburannya didoakan. Aku harus seperti itu, jangan nyani-nyani. Dikirimkan Al-Fatihah, diangkatkan tangan ya Allah. Minimal Allahumma lahu minimal. Jangan nyani-nyani, begitu. Dan kaki masih ada kurbannya kayak gini nanti. Di kaki itu tuh. Belum ada. Alhamdulillah. 2010 aku masuk untuk ada aman sudah. Kalau itu sudah dibuat netral. Sama Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada yang belum itu. Ziarah silakan mantap terus. Tapi ketika kita ziarah didoakan puyang-puyang itu maksud aku. Jangan cukup nambah itu lagu puyang awal asli. Jadi diangkatkan tangan didoakan. Boleh ziarah itu boleh. Bagusnya kalau kita ziarah itu ada juru kunci. Ayah di kalangan juru kunci ini itu maksudnya tidak megang kunci. Kalau di Jawa itu juru kunci itu yang megang sejarahnya. Ini beda nih lumayan itu. Diajak ngobrol lagi loh. Mana bertanya-tanya ngobrol. Tidak itu dia kemana di nomornya apa? Nah kacau itu. Nah. Penjaga kunci atau juru kunci. Dalam arti berkata tidak salah tempat atau ziarah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tempat suci ke tempat suci, dari masjid ke masjid. Kita naiklah ke Pojok, jadilah. Jam 10 ini. Naik dia ke Pojok, di lapisan langit pertama, terbuka lapisan langit pertama Bapak Ibu sekalian, bertemulah dia dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Siapa itu Jibril? Orang kedua waktu besar tinggi. Oh Jibril itulah anaknya
nenek datuk moyangnya manusia. Kalau dia noleh ke kanan, senang, bukan kemalang wajahnya bersinar-sinar. Ketika dia noleh ke kiri, nangis, nyemulung. Apa gawinya di Muhammad Jibril dia maju. Bahasa dia bapak moyang manusia asal awalan. Ketika dia noleh ke kanan, banyak daripada keturunannya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia noleh sebaliknya ke kiri, dia nangis. Ternyata banyak juga yang masuk ke dalam neraka. Aku nak bertanya ke jamaah Al-Furqan malam ini, nak ke kanan apa nak ke kiri? Kurang kuat, kurang semangat. Tapi dari kabulkan dengan kanan atau kiri? Kepingin banget. Jangan kanan lah jelas. Kita pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu Nabi Adam. Oh, cung dekat dulu akhirnya dengan penyelamat Sayyidul Alamin. Lanjutkan perjuangan cung. Mudah-mudahan suatu saat kita bakalan dikumpulkan. Puji Nabi Adam. Lagi kedua, kita cepatkan ini sinyal makin besar, makin kuat. Sinyal makin kuat, kita cepatkan Bapak Ibu ya. Kalau sudah diterangkan aku dialog berikutnya. Naik dia langit yang kedua, berikutnya dia bertemu dengan dua Nabi Allah langsung. Nabi Allah Isa Rasulullah Rabbul Alamin dengan Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Bertemu dia dengan umur ini, alangkah bingkai ini Isa. Itulah kalau nak ingat rombongan mereka yang dilahirkan di Bethlehem. Wajahnya kemerah-merahan, bumbangnya ada pirang-pirangan, bukan pirang zaman sekarang. Wah, pirang asli ini yang untuk ini pirang banyak macamnya. Ayo, ya disemir, masih dipendengan ya disemir itu. Nah, kok lemah juga banget. Lah dulu kami udah bakal. Nah. Oh, hampiran dari sananya Bapak Ibu sekalian. Memang Nabi-Nabi Allah itu ganteng-ganteng. Apalagi ketemu di langit ganteng ketika tidak menyentuh-ibu. Apa? Seluruh keindahan alam semesta ini terfokus kepada salah satu Nabi Allah. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Juara apa yang bertegak? Sekarang Bapak Ibu di surah di Al-Quran diterangkan betina-betina yang apa namanya tuh membunyikan gubernur, uji bini gubernur kan udah terkasus nih, sudah terkasus Bapak Ibu sekalian. Ujung-ujungnya banyak nih betina-betina di pasar membunyikan betina gubernur tadi itu notinan betina itulah yang goda Yusuf dia tahu uji Siti Zulaikha dia tahu belum terkena dengannya Yusuf undang kali-kali ibu dia ke sebuah perjamuan nyambung itu lukisannya begitu indah di dalam kitab Al-Quran. Sudah dikumpulkan Bapak Ibu betina ini dinjok buah kemudian dia pisau dan hebat mau cek buah sambil ngerumpi. Nabi Yusuf dia keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar dan benar-benar ke tangan saking kan hebat minat keindahan Nabi Allah Yusuf di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. 4 Bapak Ibu sekalian bertemu dia dengan Nabi Allah. Ada yang tahu? Sudah Nabi Yusuf? Nabi Allah Idris, lambang pengetahuan, lambang kecerdasan. Naik lagi dia sinyalnya makin kuat. Dan lanjut berikutnya dia bertemu dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun lambang kesetiaan, lambang istiqomah. Naik lagi yang berikutnya bertemu dengan Nabi Allah Musa. Siapa Nabi Allah Musa? Pangeran yang banyak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah. Naik lagi ke langit yang terakhir, langit yang ketujuh, bertemulah dia dengan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nih Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sedang bersandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uji Nabi Ibrahim. Siapa ini? Inilah turunan kau yang kesekian. Baninya dari Bani Hashim, turunan kau terakhir. Langsung nyambung di penduk daunnya Nabi Ibrahim. Berbesek-besek Nabi Ibrahim, wahai cucuku, kau balik umat kau sampaikan salamku. Tahu nih,
Nah, ternyata Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ini ada keturunan dulu kemana? Tahu nih, dan apalagi pesan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kabarkan kepada mereka bahwa di surga ini hamparan tanah luas, maka tanamilah oleh umatku kelak. Tanami dengan apa nih? Tanamilah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam keterangan redaksi hadis yang berbeda, tanamilah dengan tanaman surga kalimat thayyibah, kalimat tanbiyah, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, khotam ini. Nah, tamat ini sudah. Ketemu Nabi Ibrahim selesai bait ke-7. Oleh dikit lagi ya, sampai jam 10 lewat lagi. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Baca tidak Bapak Ibu sekalian dari hikmahnya nih? Baca dari hikmahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk kita meyakini keimanan yang benar, untuk kita mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan, untuk kita mencapai kebenaran yang hakiki, Bapak Ibu tidak baca kalau tidak terlepas dari menemui orang-orang soleh. Di malam ini berkumpul orang-orang soleh, minta berkah, minta didoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sampai dari itu baru dekat dan sudah didoakan. Ini orang-orang soleh ini rumahnya berkumpul. Ketika dia berkumpul, dia saling mendoakan. Ketika dia tidak bertemu, maka dia saling merindukan. Jangan dibolak-balik. Ketika ada dia mengungkapkan, kalau dekati, apalagi akan jauh itu. Bapak Ibu sekalian, ini hikmahnya, temui orang-orang suci, tuntut pengetahuan, tuntut ilmu kepada mereka. Di mana ada pengajian-pengajian, silahkan datangin. Ini kunci untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, sucikan tempat kita. Yang kedua, temui orang-orang suci, orang-orang soleh, ustaz, kiai. Minimal belajar jadilah minimal itu. Jangan tapi dia udah apa saja. Kapan ngaji Quran ikro ulang naiklah. Ya, dari kelas 1 ikro dulu. Sudah ikro 2 ikro 3. Aku pernah terkena postingan masjid kita ini kalau sama sanci dengan aku di Facebook. Terkena apa? Ternyata ngajinya agak aktif di masjid kita. Sama cak di masjid kami. Jika ini aktif ngaji. Apa yang ikro? Tua belajar ikro. Kesian kadang-kadang ini bro, kadang-kadang lepas dulu. Kadang kita kadang-kadang lepas dulu. Dia cara belajar tua. Alhamdulillah anak-anak ini dalam kumpul di masjid dan belajar di masjid. Nah ini pula tapi kita kadang-kadang dapat tak tunjuk hikmah karena contoh kita suhampai sana ngaji dia udah paham ilmu Al-Quran susah yang kapok karena belajarnya sudah tua. Sudah tua. Nah, coba tahu ada kecocok nak kumpulan gini. Ayo ke masjid lah, jangan usah nazar tu. Belajar kina ikro, usah rupi. Ino, nak belajar kina apa sana? Ada tak? MK kita ni. No, mumpung sudah disediakan. Sayangnya kalau seandainya kita lewatkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, itu yang aku terangkan Isra Mi'raj. Kita tutup langsung. Penutup terakhir ketika keluar dari Baitul Ma'mur, maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, sudah ini kita kemana lagi Jibril? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, temuilah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dapat undangan itu tahu. Uji Nabi Muhammad jangan aku. Dek sekali lagi kita abang tinggalkan itu. Apa jawab Jibril? Bukan tinggalkan ya Muhammad. Tapi kalau aku terbang walau sehelai rambut lagi baik semarak keagungan, semarak hijab 70.000 tahun, itu akan menghanguskan aku. Maka dia pacak lagi yang main ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dapat undangan siapa Bapak Ibu sekalian? Yang dapat undangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dak bangga kita?
Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala cuma nabi kita, Bapak Ibu. Dekatnya yang lain itu sampai. Maka ketika di Hadratul Quds sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala, terlukis indah dalam untayan kalimat tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Dalam keterangan dia sambil bersujud, dalam keterangan lagi dia sedang berduduk iftirash atau duduk tahiyyah. Maka dijawab, ada yang menerangkan wujudnya nyata, ada yang menerangkan pula cuma suara. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kau Muhammad, dapat berkah kau Muhammad, dapat rahmat kau Muhammad. Menabi kita kena izinkan dia suang dia diajaknya kita. Tapi Nabi kita itu memang sayyidul alamin. Sampaikan cintanya Nabi kita itu, Bapak Ibu sekalian, tahu dia. Kalau ini tidak mengucapkan mana jamaah Masjid Al-Furqan itu berlutang lantong dia bakal. Maka dilanjutkannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Aku minta tolong kepada rekan-rekan jamaah ini yang hadir seluruhnya, kita perbarui lagi syahadat kita. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, syahadat yang baru kita perbaharui ini tetap segar sampai kita menuju kepada kematian kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kita sampai ke hajat Nabi Ibrahim tadi. Mana Bapak Ibu, kita sampai ke hajat Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sudah selesai dari situ, baru kita noleh ke kanan, noleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentakan seluruh aktivitas mulai dari Masjidil Haram naik ke turun ke Masjid ke Madinah, nah kemudian ke Bethlehem, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke Masjidil Aqsa, naik bertemu kepada Nabi Allah Adam, bertemu kepada Nabi Allah sampai ke Nabi Allah Ibrahim. Inilah yang disebut dengan Isra Mi'raj. Menghadap kepada Allah, balik turun ke bumi, dapatlah perintah salat 52 untuk ketemu Nabi Musa. Mana ya Muhammad? Puji Nabi Musa. Dapat perintah sholat yang 50 waktu. Malik Muhammad, Malik. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Nabi Musa itu paling cerdas. Nabi Allah Musa kita itu paling cerdas. Dia senang yang mengulang-ulangi lagi kejadian di Bukit Tursina. Ketika Nabi Allah naik menghadap kepada Allah, dia baca imbang, baca intip semarak keagungan yang maha kuasa. Makanya kalinya ulang-ulang. Lagi Muhammad. Tapi kita diuntung. Karena lagi minta keringanan, ujung-ujungnya sholat kita menjadi 5 waktu main. 5 waktu ini lagi lagi sada kita di kula 5 waktu ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita tidak memperhatikan, apalagi sholat ini merupakan suatu kebutuhan
Tuhan 5 waktu ini. Apalagi sudah kita dengar dengan kakinya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka salat ini nantinya menjadi suatu kebutuhan, bukan cuma digawi seremonial baik. Sayang tapi waktu kita ini dan mengizinkan lagi nih. Jam 10 lewat ini. Jadi lain. Lanjut. Nah. Bapak Ibu sekalian, untuk sampai kepada tarakan mi'raj seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, kita nukil paling tidak dua ulama sufistik, 2 ulama tasawuf. Yang pertama Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, mirip-mirip yang beliau kaji dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 2 Sayyidul Qutb ini kagetnya memformulakan yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk sampai kepada as-salatu mi'rajul mu'minin, menurut beliau berdua tadi, haruslah memahami apa yang dibaca dan apa yang digerakkan. Sampai kepada kaki hakikatnya, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang bergerak tidak akan pacak bergerak kalau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berucap tidak bakalan pernah pacak berucap kalau seandainya tidak dikeluarkan kalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami dulu tapi Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Pahami dulu. Satu, ini oleh karena sudah kita waktunya mendesak Bapak Ibu ya. Kena aku itu cukup habis sampai ke tahiyat saja. Tapi janganlah yang terlalu dahulu itu. Berikut setelah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk dalam wilayah rukun namanya rukun qalbiyah, rukun hati Bapak Ibu sekalian. Ketika salat kita harus menghadirkan hati kita. Ketika salat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih dilukit lagi dia, ketika salat kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak pacak menghadirkan Allah Bapak Ibu sekalian, yakinilah bahwa salat Bapak Ibu sekalian sedang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru salat itu insya Allah tenang. Tidak ada geruduk. Apalagi lu pacak ide makna-makna arti-arti sholat tadi. Nabi yakin kalau sholat Allah berkabir wa hamdika rasul berdoa senang wajah dia dan tetap sama jalan dan bersama miskin sholat muslimnya dan berada syukur kepada muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Belum udah. Walam yakul hukuman ahad kadang-kadang. Walam yakul hukuman Allah Akbar. Nah, kacau gitu. Siapa lagi nih? Kandung kepalangan lagi sedang jelaskan sholat tarawih. Ayo perbaiki sholat tarawih kita. Ini kita mele sholat tarawih yang paling sedikit ngebot pula. Bayar pengimbang ini. Kalau kita tidak ngebot, diundang lagi. Salah gitu ini bang ini. Padahal Bapak Ibu sekalian sholat tarawihnya sudah sedikit. Gerakan kita lagi, Ustaz. Itu jadikan ininya, jangan jadi sedikit lagi. Kalau pacak seluruh, Rabu boleh. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau nak bagus itu sholat tarawih itu lebih daripada 20 rakaat. Itu sebenarnya. Bayang ini sudah kan minta satu kuatnya jadi 11 lapangan itu. Oh cuma ini tadi. Aku dah pernah ini tadi menembak. Lekan dia itu Ustaz dari baca kita ini ada cepat itu Ustaz. Jangan dikit begitu cepatnya. Dan hilangnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belum nyinta nyawa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar di jalan benar. Ujinya nak cepat dikit atau nak uji sedikit ngebutnya nanti. Ya, bijilah mana balik lagi dalam hati aku masuk-masuk ya Allah. Kan berusaha ya gitu. Lagi ulang lagi aku sholat tarawih di rumah. Ulang lagi ya sholat tarawih lagi. Baru besok. Nah, karena sholat itu ada rukun namanya rukun tumakninah. Kalau seperti ini apa lagi tumakninahnya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cukup jadilah
menghadirkan Allah. Yang kedua, setelah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, sudah kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu perhatikan bahwa kita ini makhluk yang tidak kati apapun ketika berhadapan dengan Allah. Maka rukun berikutnya, silahkan kita menghinakan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan yang disampaikan oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepengen aku kumpasnya lebih dalam lagi, tapi apalah daya Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi. Jangan dari ibu aku lagi rasa ini. Kira-kira seperti itu. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, aku yakin dan percaya apa yang aku sampaikan Bapak Ibu sekalian jauh dengan dari kata sempurna. Karena yang menyampaikan manusia sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang salah, ngomongnya agak terlalu lantang, agak terlalu kuat, mohon jangan disimpan di dalam hati. Berusahalah ibu-ibu untuk bapak-bapak untuk memaafkan. Karena yang ceramah ini tidak sesuci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang yang amat tergila-gila kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mohon mampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo, gantian. Adram.